ini adalah jembatan kaca gerendeng yang berdiri di atas Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Hari ini saya akan berkeliling di sini dan menjelaskan apa sih yang menjadikan jembatan ini khas di Kota Tangerang. Kalian bisa lihat dulu ya sekelilingnya. Jembatan ini adalah salah satu jembatan besar di Tangerang yang memiliki ciri khas yaitu tempat berdiri transparan yang bisa terlihat langsung aliran Sungai Cisadane loh. Nah itu yang ada di sebelah kiri dan kanan sisi jembatan ini. Di atas dan sekitaran sungai ini juga biasanya diadakan festival tahunan pada tanggal 26 Juli sampai 3 Agustus, yaitu Festival Cisadane yang merupakan pesta rakyat Kota Tangerang yang dilaksanakan untuk melestarikan tradisi dan seni budaya Banten. Apa aja sih kegiatan di Festival Cisadane? Banyak banget kegiatan yang bisa kalian lihat di Festival Cisadane. Salah satunya adalah festival dan perlombaan perahu naga seperti ini, dan juga atraksi di atas air seperti ini, dan juga penampilan tari yang diadakan di atas jembatan yang khusus dibuat saat Festival Cisadane saja. Selain itu, kalian juga bisa loh nyebrang di atas jembatan sementaranya itu. Sekarang yuk kita naik ke atas jembatan kacanya. Tapi sebelum naik, pastikan kalian sudah lepas alas kaki ya, karena itu peraturannya. Setelah naik, kalian bisa lihat langsung di bawahnya adalah aliran Sungai Cisadane. Kalian bisa maju terus sampai ke pembatas jembatan ini, tapi hati-hati ya, jangan sampai kepleset karena di sini licin. Setelah itu yuk kita pulang. Biasanya di trotoar ini ramai dengan pedagang, apalagi pada saat Festival Cisadane. Di trotoar biasanya banyak banget tenda-tenda UMKM dan instansi pemerintahan Kota Tangerang, seperti Dukcapil Kota Tangerang. Kalian bisa buat KTP dan KK dalam waktu sehari jadi loh pada Festival Cisadane. Selanjutnya adalah dokumentasi video pada saat Festival Cisadane berlangsung. Ya, alhamdulillah Festival Cisadane sejak dibuka oleh Pak Wali Kota tanggal 26 Juli kemarin ya berjalan dengan lancar sampai penutupan saat ini. Jadi berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, ada 256 UMKM. Kemudian berbagai macam lomba-lomba juga yang disajikan. Ini semata-mata untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada di Kota Tangerang, termasuk Sungai Cisadane yang merupakan salah satu potensinya. See you guys di Tangerang. Selanjutnya kita akan mengulik tentang salah satu tempat bersejarah yang ada di daerah Sukabumi, yaitu Museum Palagan Bojong Kokosan. Museum ini diresmikan pada tanggal 13 November tahun 1992 oleh R. Muhammad Yogi Suwardi Memet yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode tahun 1985 hingga 1993. Museum Palagan Bojong Kokosan merupakan museum yang dibangun sebagai tanda penghargaan bagi para pejuang Sukabumi yang melawan tentara Inggris dan juga Nika atau pemerintah Hindia Belanda yang datang dari arah Bogor menuju ke Sukabumi dengan kekuatan 1 batalion. Pertempuran ini terjadi sebanyak 2 kali. Pertempuran pertama terjadi sejak 9 hingga 12 Desember tahun 1945 dan pertempuran kedua terjadi pada tanggal 10 hingga 14 Maret tahun 1946 dan merupakan pertempuran yang menelan banyak korban baik bagi pihak pribumi maupun pihak penjajah. Bojong Kokosan berlokasi di Jalan Siliwangi nomor 75, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa Bojong Kokosan sendiri merupakan salah satu faktor penyebab daripada peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Hal ini disebabkan karena ditinjau dari strategi nasional, daerah jalur Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung merupakan urat nadi kekuatan sekutu untuk menguasai daerah yang dilalui jalur tersebut. Museum Palagan Bojong Kokosan sendiri memiliki beberapa koleksi yang terbagi dalam 2 ruang pameran. Pada ruang pameran 1
terdapat 4 buah vitrin dan baling-baling dan juga kaca jendela pesawat serta foto dan nama-nama dari pahlawan yang gugur di medan perang. Dan pada ruang pameran kedua, terdapat miniatur master plan Palagan Bojong Kokosan yang berada di tengah-tengah ruangan. Dan juga terdapat 7 mini rama atau maket yang menggambarkan tentang peristiwa di Bojong Kokosan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldini Septimiar. Nama saya Intan Novitasari. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mengenalkan salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Karawang, yaitu Bendungan Walahar atau biasa disebut Parisdo. Seperti namanya, Bendungan Walahar merupakan bendungan yang terletak di Walahar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bendungan ini merupakan salah satu bangunan peninggalan masa penjajahan Belanda yang masih ada dan kokoh berdiri di Karawang. Bendungan Walahar digunakan untuk mengatur debit air Sungai Citarum serta mengairi sawah-sawah yang berada di Kabupaten Karawang seluas 87.396 hektar. Bendungan ini membentuk waduk seluas 15 hektar. Bendungan Walahar berbatasan dengan Gintung Kertas sebelah utara, Anggadita sebelah barat, Kuta Puhaci sebelah selatan, dan sebelah timur berbatasan dengan Cimahi. Proyek pembangunan Bendungan Walahar ini dimulai pada tahun 1923 oleh Belanda dengan pengawasan seorang insinyur ahli hidrologi berkebangsaan Belanda bernama Cesuan Koopman. Bendungan Walahar mulai dipakai pada tanggal 30 November 1925. Bendungan ini dibangun melintang pada aliran Sungai Citarum sehingga membendung sungai tersebut seluas 50 meter. Bangunan bendungan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian bawah yang merupakan pintu penahan air yang berjumlah 5 pintu, bagian kedua merupakan jembatan seluas 3 meter yang menghubungkan Kelari dan Anggadita, dan bagian ketiga merupakan ruang mesin untuk mengatur sistem bendungan. Tujuan utama pembangunan bendungan ini adalah untuk menunjang sistem irigasi bagi ribuan hektar persawahan di daerah Karawang yang merupakan pemasok utama kebutuhan beras di Indonesia pada saat itu. Di samping fungsi utama Bendungan Walahar untuk mengairi sawah, masyarakat sekitar juga memfungsikannya untuk keperluan lain, khususnya sebagai sarana rekreasi. Banyak aktivitas wisata yang dapat dilakukan di sini, seperti memancing, berkumpul bersama keluarga, dan juga menikmati hidangan khas Walahar seperti sate marangi, ikan bakar, es kelapa segar yang banyak dijual di area Walahar. Pada hari libur, biasanya tempat ini ramai sekali dikunjungi baik itu oleh warga lokal ataupun dikunjungi oleh wisatawan. Tidak hanya itu, pada hari libur atau weekend biasanya terdapat pasar dadakan yang menjual berbagai macam barang dagangan. Rengginang merupakan cemilan khas Sunda yang berbahan dasar beras ketan yang dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Cemilan yang satu ini banyak disajikan saat lebaran atau acara-acara besar seperti pernikahan. Cara membuatnya cukup sederhana. Setelah beras ketan direndam selama semalaman, beras kemudian ditiriskan dan dibilas hingga bersih. Selanjutnya, beras akan dikukus selama kurang lebih 15 menit di bawah api sedang sampai berasnya tanak. Kemudian, beras akan diaronkan dan diberi bumbu seperti penyedap rasa, garam, bawang putih, ataupun bisa ditambahkan dengan terasi. Beras akan diaduk secara merata dan didiamkan selama 5 menit agar bumbunya meresap sempurna. Kemudian beras akan dimasak kembali sampai matang. Kurang lebih dimasak selama 15 menit. Setelah itu, beras yang sudah matang akan dibentuk bulat kecil memipih dan kemudian dijemur sampai kering di bawah sinar matahari yang terik. Rengginang diciptakan saat orang-orang zaman dahulu ingin membuat tape ketan.
Namun, karena ragi habis, akhirnya beras ketan yang sudah dikukus tersebut dibentuk bulat kecil memipih, lalu dijemur dan digoreng, sehingga terbentuklah rengginang. Saat ini rengginang sudah banyak varian rasa. Di Karawang sendiri, kamu dapat menemukan rengginang yang sudah disiap santap di toko oleh-oleh terdekat. Setelah kita melihat proses pembuatan rengginang yang gurih, selanjutnya saya akan menyajikan makanan manis dari Pulau Jawa, yaitu gemblong. Bahan yang digunakan untuk membuat gemblong yaitu tepung ketan, air, kelapa yang sudah diparut, garam, tepung terigu, gula pasir, dan gula merah. Pertama-tama masukkan tepung ketan, tepung terigu, kelapa, dan garam ke dalam wadah. Lalu tuangkan air secukupnya dan adoni bahan sampai semua tercampur rata. Jika ingin lebih gurih, bisa juga menggunakan santan. Setelah semua tercampur rata, bentuk adonan menjadi lonjong pipih. Gemblong tersebar di Pulau Jawa. Untuk masyarakat Sunda dan Jawa, makanan ini sangat familiar. Untuk Jawa Timur, gemblong ini disebut dengan getas. Kalian bisa menemukan makanan ini di pasar tradisional maupun pasar modern dengan harga yang cukup murah. Setelah semuanya dibentuk, goreng gemblong dalam keadaan minyak yang belum terlalu panas, supaya gemblong tidak menggelembung dan meletup. Kalau warnanya sudah kecoklatan, angkat gemblong dan tiriskan. Tahapan terakhir yaitu panaskan air dan masukkan gula pasir serta gula merah ke dalam wajan. Aduk hingga mengental. Lalu masukkan gemblong yang sudah digoreng sebelumnya. Aduk sampai gulanya menutupi lapisan gemblong dan mengkristal. Setelah itu, gemblong dapat dinikmati. Baik, itu tadi merupakan tempat-tempat dan makanan-makanan yang berada di Pulau Jawa. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.